Bagi saya tetap saja dengan pendapat bahwa setiap generasi itu pasti ada yang unggulnya. Gen Z itu pasti ada yang unggulnya. Ya, tidak semuanya generasi itu seperti yang banyak dibicarakan oleh teman-teman. Ada yang lemah, tapi ada juga yang kuat, ada yang strong, seperti itu. Tapi memang persoalannya adalah kenapa mereka banyak menganggur saat ini? Bahkan ya dari 9 juta pengangguran yang paling besar adalah Gen Z, terus di move di seolah-olah Gen Z itu banyak nganggur. Ya wajar-wajar saja kok. Sekarang kan memang generasi muda yang paling banyak ya Gen Z. Masa generasi X saya yang banyak nganggur? Ya orang udah pada pensiun kalau kan generasi saya mah gitu kan. Jadi sekarang itu jangan dibuat polemik bahwa generasi Z itu banyak yang nganggur. Cuman persoalannya adalah bagaimana upaya kita sekarang meng-create lapangan kerja. Ya. Nah, yang bisa meng-create lapangan kerja secara besar-besaran ini kan adalah politik will-nya pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat Legisupers dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Bang Anto di sini dengan selalu mendoakan agar teman-teman selalu sehat, walafiat, bahagia selalu bersama keluarga dan bersama orang-orang yang mencintai Anda semua. Akhir-akhir ini kita banyak sekali disuguhi berita tentang Gen Z yang disebut generasi ala, generasi yang tidak kokoh, generasi strawberry, generasi nanti yang banyak penganggurannya pada saat ini. Kasihan sekali Gen Z itu. Ya anak-anak dan cucu-cucu kita, wahai saudara-saudaraku, apa yang sekarang bisa kita perbuat untuk mereka semua? Bagi saya tetap saja dengan pendapat bahwa setiap generasi itu pasti ada yang unggulnya. Gen Z itu pasti ada yang unggulnya. Ya, tidak semuanya generasi itu seperti yang banyak dibicarakan oleh teman-teman. Ada yang lemah, tapi ada juga yang kuat, ada yang strong, seperti itu. Tapi memang persoalannya adalah kenapa mereka banyak menganggur saat ini? Bahkan ya dari 9 juta pengangguran yang paling besar adalah Gen Z, terus di move di seolah-olah Gen Z itu banyak nganggur. Ya wajar-wajar saja kok. Sekarang kan memang generasi muda yang paling banyak ya Gen Z. Masa generasi X saya yang banyak nganggur? Ya orang udah pada pensiun kalau kan generasi saya mah gitu kan. Jadi sekarang itu jangan dibuat polemik bahwa generasi Z itu banyak yang nganggur. Cuman persoalannya adalah bagaimana upaya kita sekarang meng-create lapangan kerja. Ya. Nah, yang bisa meng-create lapangan kerja secara besar-besaran ini kan adalah politik will-nya pemerintah. Pemerintah apakah bisa menyiapkan lapangan kerja yang banyak buat tenaga-tenaga kerja kita yang nganggur itu. Pengangguran itu semakin tahun semakin bertambah karena anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekarang sedang sekolah akan terus melanjutkan pendidikannya sampai S1, sampai S2. Nah, masalahnya adalah apakah lapangan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya itu semakin tersedia untuk di tahun-tahun berikutnya? Ternyata kan tidak. Memang kalau kita lihat dari report-report bursa tenaga kerja, keekonomian di dunia, bahwa ke depan itu lapangan pekerjaan yang tersedia adalah yang berbasis teknologi. Kan seperti itu. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ternyata kan Indonesia tidak. Indonesia itu, target pemerintah itu adalah untuk mengurangi pengangguran itu akan menyiapkan lapangan-lapangan kerja yang padat karya.
kembali kepada infrastruktur. Nah, artinya tenaga kerja yang akan banyak diserap oleh pemerintah itu, atau lapangan pekerjaan yang nantinya akan disiapkan pemerintah itu, ya sebetulnya tidak perlu juga pendidikan yang tinggi-tinggi seperti itu. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bersama dunia pendidikan memfokuskan itu. Kalau tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh pemerintah, ataupun lapangan pekerja yang tersedia memang sebatas cukup pendidikannya di SMA saja misalnya, ya harusnya memang dunia pendidikan kita diarahkan ke sana saja, kan seperti itu. Nah, sehingga muncullah ribut-ribut bahwa pendidikan itu tersier. Ya sebetulnya nggak perlu juga bilang begitu, karena teman-teman kita, anak-anak kita, begitu dia selesai pendidikan di S1 ataupun melanjutkan di S2, ternyata lapangan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka tidak tersedia juga. Apalagi dengan pendidikan yang tinggi itu, akhirnya keluar istilah tersier, seolah pendidikan tinggi itu tidak penting. Padahal jangan lupa, para pendiri bangsa ini orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan, dan pendidikannya kan S1. Insinyur Soekarno, kan sekolah dia, insinyur, dan yang lain-lain, kan berpendidikan juga semua. Nah, kalau kita belajar dari sejarah itu, artinya kita tetap membutuhkan anak bangsa yang berpendidikan tinggi untuk melanjutkan perjuangan bangsa ini. Seperti itu. Tapi teman-teman Gen Z, apa yang Anda cari sekarang? Yang Anda cari itu duit atau pekerjaan? Nah, ini pertanyaan mendasar untuk mempersiapkan diri kita, sehingga kita tidak perlu banyak mengeluh. Kalau lapangan pekerjaan tidak banyak, kita ngeluh. Nanti kalau dibayar dengan gaji murah, kita akan mengeluh lagi. Karena memang lapangan yang tersedia, pekerjaan yang tersedia untuk saat ini di negara kita, di Indonesia ini, ya baru sanggup memberikan kita upah yang sesuai dengan UMR saja, seperti itu. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bagus memang sanggup memberikan upah di atas itu. Tapi nanti lama-kelamaan perusahaan-perusahaan itu akan lebih cenderung memanfaatkan aturan dan regulasi yang ada untuk supaya bisa membayar tenaga kerja yang murah gitu. Jadi yang terseleksi nanti secara alami yang bisa mendapatkan upah yang besar itu ya memang ada, tapi tidak akan besar daya serapnya. Karena tenaga-tenaga kerja yang sifatnya lebih general, lebih massal, pasti perusahaan-perusahaan besar itu akan menjadikan tenaga kerja yang saya sebut dengan bubble gum employee gitu. Tenaga kerja yang bisa ditekan, bisa diperas, tapi orangnya hebat, orangnya gigih, dan bisa dibayar murah. Dan setelah dibayar murah, apabila dia sudah tidak dimanfaatkan lagi atau tidak akan digunakan lagi, tinggal dilepas saja. Nah, ke depan kelihatannya lapangan pekerjaan itu akan seperti itu. Kalau lapangan pekerjaan ke depan itu banyaknya seperti itu, tanda tanya besar. Apakah kita masih membutuhkan pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang begitu banyak? Kan kembali ke pilihannya. Nah, tapi lagi-lagi ini kembali kepada pilihan secara personal saja. Jadi, hemat saya, teman-teman, anak-anak muda, Gen Z, tidak usah pusingkanlah masalah itu, tapi bagaimana Anda berbenah saja. Pertanyaannya tetap kembali, Anda mau cari duit atau mau cari kerjaan? Kalau mau cari duit, banyak sekali peluang-peluang untuk bisa cari duit, yang hasilnya bisa jauh lebih besar dari pekerjaan di tempat-tempat sektor formal. Saya ini penghobi tanaman, penghobi bunga, pohon-pohon. Dari dulu,
Saya sudah terbiasa main kotoran sapi, kohe, kotoran hewan untuk bercocok tanam. Ternyata tai kambing, tai sapi itu bisa jadi duit gitu. Kalau kita mau mengelolanya. Tapi niatnya kalau kita cari duit, ya. Saya pernah melakukan itu. Tai kambing sekarang sudah bisa online loh. Anda browsing mau cari itu ada yang jual-jualnya di Tokopedia atau di mana tuh ada itu jualan kohe kiloan itu sudah ada. Bayangkan kalau Anda cari duit ya, bukan cari kerjaan. Kemudian saya juga hobi burung, banyak burung-burung saya itu. Pastilah sebulan-sebulan saya beli makanan burung kan. Nah, makanan burung itu salah satunya untuk burung kicau adalah jangkrik, ulet kandang, ulet Hongkong. Itu semua bisa jadi peluang duit. Satu kotak Indomie itu jangkrik itu 35.000. Kita beli di kios-kios burung itu. Katakanlah mungkin di ajennya 20.000 atau 25.000 kan seperti itu. Omsetnya berapa? Ada peternak jangkrik itu yang omsetnya per bulan puluhan juta. Kan gitu. Ada lagi yang penghasilannya puluhan juta sebulan. Kalau sudah penghasilannya 10 jutaan sebulan atau puluhan juta per bulan, kalah gaji orang-orang yang kerja di BUMN itu. Ya kan? Bagi peternak jangkrik. Nah, kita akrab dengan orang-orang yang bergaul seperti itu. Itu lapangan kerja. Ada lagi, saya pernah melakukan sekam bakar. Saya pergi ke penggilingan-penggilingan padi, itu sekamnya dibuang-buang itu di sana itu. Kalau kita datang untuk membeli sekamnya itu, yang punya pabrik penggilingan padi itu nih ambil saja Pak, itu kami buang. Lantas saya ambil dulu, bawa kendaraan, sewa, kita ambil berpuluh karung sampai 50 karung, bawa ke rumah, kemudian kita bakar. Setelah kita bakar jadi arang sekam, kita bungkus-bungkus dengan plastik yang 5 kilo, kalau nggak salah 5 kilo pada saat itu, kita jual. Laku satu kantong itu bisa 5.000 atau 10.000. Apalagi sudah kita campur-campur nanti sekam bakarnya dengan kohenya, nanti dengan yang lain, itu kan menjadi media yang siap tanam untuk tanam-tanaman. Itu bisa 10.000 satu kantongnya. Nah, artinya peluang untuk mendapatkan rezeki itu bisa datang dari mana saja. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Tetapi memang terkadang kita belum bisa menemukannya, memanfaatkannya untuk menjadi rezeki. Tapi kalau kita udah tahu memanfaatkannya, maka kita bisa menjadi peluang. Nah, ini untuk menyemangati teman-teman sekalian Gen Z, supaya generasi Z itu tidak selalu dicap orang lebih suka menganggur. Generasi Z itu karena sudah sering ditolak-tolak di berbagai lamaran sehingga lebih milih menganggur. Nah, ini kan diangkat. Ya, generasi Z yang memilih menganggur ini yang kalah seleksi gitu loh. Tetapi ada juga kan Gen Z yang lolos seleksi gitu loh. Nah, Gen Z yang lolos seleksi ini kan diterima di dunia pekerjaannya kan. Cuman jangan kita persoalkan Gen Z yang akhirnya memilih diam di rumah karena dia sudah beberapa kali gagal. Ya, masalah dia beberapa kali gagal kan karena lapangan pekerjaannya terbatas. Kalau ada 1.000 pelamar memang peluang kebutuhan kerjanya 1.000 juga kan tidak. Paling yang dibutuhkan di bawah 100, yang ngelamar ribuan itu pasti. Yang gagal ya pasti lebih banyak yang gagal. Tetapi media mengangkatnya yang banyak yang gagal ini diangkat gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat mendapatkan rezeki di tempat-tempat di sektor-sektor formal tersebut, ya kita tidak perlu berputus asa seperti itu. Kalau niat kita memang ingin mempunyai penghasilan, yang kita butuhkan cuan, yang kita butuhkan duit, banyak sekali lapangan pekerjaan.
Atau Anda bisa duduk-duduk di rumah, manis, duduk di depan komputer, belajar Anda trading saham, ya, belajar, gunakan peluang itu, bisa juga dapat uang gitu. Saya juga begitu, duduk-duduk di rumah, saya pensiunan, ya modalnya dulu tidak terlalu besar gitu kan, tapi memang segala sesuatunya harus ada ilmunya. Belajar dulu, dapat ilmunya, kemudian trading saham, ya. Anak-anak muda kan lebih senang main kripto, misalnya trading di kripto, seperti itu. Tapi saya sarankan nggak usah main forex atau trading future. Itu terlalu, fluktuasinya terlampau keras untuk teman-teman. Ya, banyak orang kaya dari usaha saham atau trading di saham begitu. Ini peluang juga untuk dimanfaatkan teman-teman para generasi muda. Ayo belajarlah. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar saya di Palembang, silakan mampir ke Legacy House. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana kita trading saham itu, trading kripto. Nanti belajar sama anak saya soal kripto itu. Nah, itulah peluang-peluang yang menyemangati para Gen Z. Ya, sehingga tidak perlu lagi berkecil hati bahwa Gen Z itu banyak kekurangannya kata orang-orang, tapi bagi saya tetap saja yang punya kekurangan itu ada, yang punya kelebihan juga pasti ada, seperti itu. Karena seperti yang pernah saya ceritakan, ya tergantunglah, generasi muda itu kan tergantung lingkungannya membentuknya, orang tua bagaimana orang tuanya membentuknya, seperti itu kan. Ya tidak semua Gen Z ini kan punya papa ai kan begitu kan. Kalau yang punya papa ai, iya tinggal bilang saja sama papanya, nanti papanya semua yang ngurus. Nanti dia tinggal duduk saja kan, seperti itu. Tapi orang-orang begitu kan tidak akan banyak. Tidak akan banyak seperti itu. Yang akan banyak itu adalah para Gen Z yang penuh semangat, penuh optimis gitu loh kan, bekerja keras dengan keyakinan bahwa memang rezeki itu kalau kita niatkan untuk kita capai, ya insya Allah Tuhan akan memberikan rezeki itu. Ya jangan lupa kunci-kuncinya juga untuk mendapatkan rezeki itu. Kalau ngoyo-ngoyo saja mencari rezeki, Anda tidak sertakan dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha memberi rezeki itu, doa yang benar. Baca bismillah saja. Kalau baca bismillah itu dengan benar, dengan baik, Anda akan dapat kemudahannya. Nah, ada buku saya, Cuan Negeri Akhirat. Meningkatkan kompetensi dengan basmalah. Itu kunci untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan cuan. Nah, bukan saja cuan negeri di sekarang di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, untuk itu teman-teman, para Gen Z dimanapun Anda berada, tidak perlu kecewa, tidak perlu banyak mengeluh. Optimis saja bahwa peluang untuk mendapatkan rezeki itu akan selalu ada selama Anda optimis untuk mendapatkannya. Tetapi mendapatkannya juga harus dengan ilmu. Dengan ilmu itu bukan berarti ilmu yang Anda harus dapatkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, bukan. Banyak ilmunya yang lain untuk mendapatkan rezeki itu. Salah satunya ya menempuh melalui pendidikan formal itu. Pendidikan formal itu ya untuk dasar saja Anda menapaki kehidupan ini. Ilmu kehidupan itu banyak sekali yang perlu Anda pelajari. Nah, untuk itu teman-teman ikuti terus channel Legacy House Channel ini. Nanti kita akan banyak berbagi bagaimana Anda bisa menemukan jati diri Anda supaya dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Demikian sampai Legacy Point dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.